0313 14 00 89 dari kelas D4 MIRPL 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktik saya tentang analisis of 3 cylinder on in seawater flow. Definisi: simulasi aliran air laut ketika menabrak 3 silinder pipa yang terdapat atau terpasang pada lepas pantai. Untuk aplikasinya, pipa yang tertanam pada dasar laut untuk pengobaran minyak atau fondasi rig atau modul. Berikut contoh pengaplikasiannya. Di sini ada kondisi batas dan awal domain permasalahan. Domain permasalahan yang digunakan adalah geometri kotak dengan silinder 30 x 30 x 1. Di sini 30 panjangnya, 30 lebarnya, dan 1 ketebalannya. Nah, di tengahnya terdapat silinder. Silinder tersebut memiliki 3 silinder berbeda di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Di sini ada A atau amplitude kecepatan aliran bolak-balik, D diameter silinder, R radius atau jarak pusat silinder, L level shift atau kecepatan aliran bolak-balik, S skala kecepatan aliran bolak-balik, dan U kecepatan aliran arah sumbu X, dan W atau kecepatan aliran sumbu Z, dan alpha atau sudut silinder 1 dengan sumbu Z. Di sini sesuai dengan NRP 89, alpanya 90 atau 90 derajat, radiusnya 3,5 D, diameternya 1, frekuensinya 0,25, lalu amplitudenya 1, L-nya 000, S-nya 100. Berikut ada kondisi batas dan awal domain permasalahan. Berikut ilustrasi geometrinya seperti tertera pada gambar yang dibuat menggunakan software Salome. Ada sebuah persegi yang di tengahnya ada 3 lingkaran atau bisa disimulasikan sebagai silinder. Lalu ada inspection mean distance kita, yaitu jarak jumbo pusat atau pusat geometri ke rotasi 1 yang telah dibuat, yaitu 3,5 sesuai dengan ketentuan yang tertera, yaitu 3,5 D. Kemudian ada inspection angle, yaitu jarak sudut antara silinder dengan sumbu Z. Ini kita buat garis bantu 1 atau line 1 yang kita ukur dari titik awal atau titik pusat OZ menuju line 1, yaitu 90 derajat sesuai dengan yang tertera, yaitu 90 derajat angle-nya. Lalu ada jarak sudut silinder ke silinder lainnya, ini semua sama 120 derajat untuk ketiga silindernya jaraknya. Lalu ada bentuk mesh, yaitu tipe mesh yang digunakan adalah prism mesh, yaitu prisma segitiga. Lalu ada metode mesh, yaitu metode pertama, yaitu kita buat mesh utama dulu, 1D nya extrusion 3D nya, lalu kita buat 1D 2D nya, yaitu wire discretization. Untuk hipotesisnya ada number of segment. Ini geometrinya menggunakan dari cut 1 atau yang paling terakhir. Untuk submesh 1 kita buat untuk submesh geometrinya back. Untuk min size nya 1, max size nya 1, dan min size nya 0,1. Fineness nya very fine. Lalu ada value dari mesh 1 submesh 1 geometrinya back, yaitu silinder 1, 2, 3 sama, yaitu 0,05. Lalu ada submesh 2, kita buat 3D nya geometrinya 1D nya geometrinya extrusion pad. Kita gunakan algoritma wire discretization. Untuk hipotesisnya number of segment.
Lalu ada jumlah mesh, di sini tertera 92430. Untuk jumlah mesh dengan ukuran minimal pada submesh 0,01, ukuran maksimal submesh 0,2 serta number of segment sebesar 1. Jadi nilai total mesh yang terbentuk 92430. Untuk tipe mesh yang digunakan pada sistem ini adalah prism. Lalu ada kondisi batas value yaitu boundary fieldnya silinder 123, inlet, outlet, top, bottom, dan front back. Untuk silinder 123 tipenya no slip, untuk inlet tipenya uniform fixed value karena untuk setting kecepatan dari RF sumbu X. Untuk frekuensinya 0,25 dan amplitudenya 1. Untuk outletnya top, bottom, zero gradient, dan tipe back. Untuk kondisi batas valve P yaitu silinder 123, top, bottom, inlet, outlet, dan front back. Untuk silinder 123 top, inlet, outlet sama yaitu inlet zero gradient, untuk outletnya fixed value, dan front and backnya empty. Lalu ada kondisi batas valve transport properties untuk no atau Reynolds number yaitu 0,01. Lalu ada valve boundary yang kita ubah setelah kita merunning di aplikasi OpenFOAM yaitu silinder 123 kita ubah ke wall dan front and backnya kita ubah ke empty. Lalu ada kondisi batas untuk valve control dick, kita buat end time nya 40, delta T nya 0,01 dan breath intervalnya 0,05. Untuk breath precisionnya 6. Lalu ada kondisi batas boundary, untuk hasil simulasi plot kontur tekanan yaitu ada waktu ke 20 dan 22,5, mungkin 22,5 kurang kelihatan, mungkin proses arah balik. Lalu ada simulasi verticity untuk waktu 20 dan 22,5 seperti yang terlihat di gambar, aliran bolak-balik. Di sini verticity adalah pusaran air yang terjadi karena fluida menabrak suatu benda. Lalu ada plot kontur verticity. Lalu ada koefisien gaya yang tertera pada gambar yaitu koefisien lift dan koefisien drag. Untuk koefisien lift pada pipa 1 untuk yang tertinggi 26,83, untuk koefisien drag sama. Lalu pada pipa 2 yang tertinggi 1,2 pada waktu 34,28. Lalu pada force koefisien lift pada pipa 3 yang tertinggi ialah pada waktu kurang lebih antara 26 sampai 28 pada 1,5 E. Kesimpulannya ya, menurut data yang tersaji pada grafik, koefisien gaya paling besar menurut grafik ialah silinder 3 ya, karena silinder 3 adalah silinder yang paling tinggi terkenai gaya dari aliran air laut atau dilintasi oleh aliran daripada silinder 1 dan 2. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.